Perkenalkan, nama lengkap saya Anastasia Jisaniabilo dengan NIM 0812506061. Di sini saya akan memaparkan materi saya dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Individu sebagai syarat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Oke teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi saya dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Individu. Pertama-tama, kita akan membahas tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan individu adalah bertambahnya ukuran fisik atau disebut anatomi dan struktur tubuh dalam arti sebagian atau seluruhnya karena pertambahan jumlah atau ukuran sel tubuh. Hal ini dimulai sejak terjadinya kompresi, yaitu bertemunya sel telur si ibu atau disebut ovum dengan sperma ayah hingga dewasa. Dalam perkembangan setiap individu dari lahir hingga dewasa pasti akan mengalami proses belajar dan akan menuju tingkat kedewasaan atau kematangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya, tumbuh kembang mempunyai prinsip yang berlaku secara umum. Yang pertama, tumbuh kembang merupakan suatu proses terus-menerus dan kompresi sampai dewasa. Yang kedua, pola tumbuh kembang pada semua anak umumnya sama, hanya kecepatannya yang berbeda. Ketiga, proses tumbuh kembang dimulai dari kepala, seluruh anggota badan, misalnya mulai melihat, tersenyum, merangkak badan, duduk, berdiri, dan seterusnya. Tahapan tumbuh kembang. Pada dasarnya, manusia dalam kehidupannya mengalami berbagai tahapan tumbuh kembang. Tumbuh kembang pada masa anak sudah dimulai sejak dalam kandungan sampai dia usia 18 tahun. Hal ini sesuai dengan pengertian anak menurut WHO, yaitu sejak terjadinya kompresi sampai usia 18 tahun. Tahapan tumbuh kembang yang paling memerlukan perhatian adalah pada masa anak-anak. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas secara umum pencapaian tumbuh kembang secara normal pada masa prenatal, neonatal, bayi, balita, dan prasekolah. Oke, yang pertama kita akan membahas masa pranata. Masa embrio yang dimiliki sejak kompresi sampai kehamilan 8 minggu. Berikutnya masa fetus. Masa yang dimulai sejak kehamilan 9 bulan sampai kelahiran. Yang kedua, kita akan membahas masa neonatal. Pada masa ini terjadi adaptasi lingkungan, perubahan sirkulasi darah, serta mulai berlangsungnya organ tubuh. Yang ketiga, masa bayi. Pada masa bayi, pertumbuhan dan perkembangannya terjadi secara cepat. Pada 5 bulan, berat badan anak diubah menjadi 2 kali lipat. Sementara pada umur 1 tahun, berat badannya sudah menjadi 3 kali lipat. Pada 6 bulan kedua, anak mulai bergerak memutar pada posisi telungkup untuk menjangkau benda-benda di sekitarnya. Sekitar usia 9 bulan, anak bergerak, merayap atau merangkap dan mampu duduk sendiri. Yang kelima, masa prasekolah akhir. Pada masa ini, anak sudah memiliki gigi susu yang lengkap, akan tetapi anak sudah melakukan tindakan yang sederhana secara mandiri. Misalnya, naik turun tangga dan berdiri dengan satu kaki secara bergantian atau melompat. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Setiap individu pada hakikatnya akan mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan non-fisik yang meliputi aspek-aspek inteligensi, emosi, sosial, bahasa, bakat khusus, nilai moral, serta sikap. Yang pertama itu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik manusia merupakan pertumbuhan fisik yang menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan proses terjadinya sejak anak-anak belum lahir hingga dewasa. Pertumbuhan sebelum lahir, manusia berbentuk dari suatu proses pembuahan, pertemuan sel telur dan sperma yang membentuk sel kehidupan yang disebut embrio. Pertumbuhan setelah lahir. Setelah lahir, manusia akan tetap mengalami pertumbuhan hingga dewasa. Pertumbuhan menyebabkan setiap fisik manusia terus mengalami perubahan hingga mencapai tingkat kematangan untuk menjalankan fungsinya.
pertumbuhan fisik manusia berbeda dengan pertumbuhan fisik hewan. Yang kedua, perkembangan non-fisik. Setelah memahami pertumbuhan fisik kedewasaan bayi, balita, dan kanak-kanak, ada kata inteligensi atau yang disebut kecerdasan. Kata inteligensi erat sekali berhubungan dengan kata intelek. Inteligensi seseorang berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otaknya. Perkembangan tingkat berpikir diawali dengan kemampuan mengenali sesuatu. Perkembangan intelek lebih lanjut diajukan melalui perilaku anak, yaitu tindakan menolak atau memiliki sesuatu. Yang berikutnya, emosi. Rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia. Kebutuhan manusia semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Kebutuhan antara individu yang satu dengan yang lain sering terdapat persamaan. Berikutnya, sosial. Setiap bayi yang baru lahir dalam keadaan yang sangat lemah. Sejalan dengan bertambahnya usia, manusia akan mengenali lingkungan lebih luas. Kemampuan sosial dapat diartikan sebagai kosakata untuk berinteraksi dengan sesama. Yang berikutnya, bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Sejak bayi, manusia telah berkomunikasi dengan lingkungannya, seperti menangis ketika ia dilahirkan. Bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan atau khusus yang dimiliki oleh seseorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan. Kemampuan tersebut dapat berkembang dengan baik. Berikutnya, sikap, nilai, dan moral. Sikap merupakan di posisi yang lebih luas dan sifatnya lebih mendasar. Nilai merupakan bagian dari kepribadian individu yang dapat mewarnai kepribadian kelompok atau kepribadian bangsa. Hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, hukum Ceri Dodal mengatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Sedangkan hukum Proximo-Distal mengatakan bahwa pertumbuhan berpusat pada suatu dan mengarah ke tepi. Ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Perkembangan yang terjadi pada setiap aspek dalam individu dimulai dari hal-hal bersifat umum ke khusus. Yang berikutnya, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Perkembangan individu terjadi secara bertahap yang dapat dibagi ke dalam masa-masa perkembangan. Fase-fase perkembangan. Fase-fase dimaksudkan pada pembahasan ini adalah tahapan-tahapan yang terjadi pada perkembangan individu dari masa kecil sampai masa dewasa. Fase-fase perkembangan menurut Erikson. Fase perkembangan anak menurut para ahli pada prinsipnya sama, yaitu masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Namun, mengenal penjelasannya sangat beragam. Yang kedua, perkembangan psikomologi Singsoat. Teori perkembangan psikososial yang dikemukakan adalah salah satu teori yang paling terkenal, tetapi menjadi teori yang paling kontroversial. Fase perkembangan kognitif menurut Jean Priamgret. Jean Priamgret merupakan seorang psikologi dari Swiss pada tahun 1896 sampai 1980. Teori dari beliau memberikan banyak konsep utama dalam bidang psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Menurut Aristoteles, Aristoteles membagi periode menjadi 3 periode. Yang pertama itu pada umur 0 sampai 7 tahun disebut fase anak kecil atau masa bermain. Fase menurut Cronidis pada usia 3 tahun atau sampai 5 tahun disebut sebagai periode Fungtruvat. Pada tahap ini anak terlihat pendek dan gemuk. Berikutnya fase perkembangan menurut Wittgen. Usia dari 0 sampai 3 tahun perkembangan yang sangat pesat, namun perkembangannya mental yang pesat. Fase menurut perkembangan Maria Montessori itu dibagi menjadi dua fase. Yang pertama itu usia 1 sampai 7 tahun, masa penerimaan dan pengaturan rangsangan
dari dunia melalui alat indera. Berikutnya fase perkembangan menurut Oswald Cross. Dari lahir sampai masa menatang pertama itu mulai dari 0 sampai 4 tahun disebut masa kanak-kanak pertama. Dari masa mendatang pertama sampai masa menantas kedua 4 sampai 14 tahun disebut masa keceriaan atau masa berkokok. Fase perkembangan menurut Howard. Masa pranatal dimulai dari masa konsepsi atau disebut pembuahan sampai masa sebelum dilahirkan, biasanya usia 9. Sebagaimana yang dibahas sebelumnya, bahwa masa dewasa akhir atau usia tua secara teoritis dimiliki pada usia 60 atau 65 sampai meninggal. Persiapan-persiapan orang untuk menyusung masa itu sebenarnya dapat dimulai sejak masa dewasa awal atau sejak masa sebelumnya. Sekian penjelasan materi dari saya tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa menonton.